Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Brother Villa, bertemu lagi dengan PDKT di sini, podcast dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan, dan ini menyangkut saudara kita yang berada di ujung pulau sana, yang berada di Pulau Sumatera, yaitu bencana alam yang terjadi di 3 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Banyak sekali korban berjatuhan di sana, dan menurut data dari BNPB sampai dengan tanggal 4 Desember 2025 itu sudah ada korban meninggal sejumlah 836 jiwa, kemudian orang hilang 509 jiwa, terluka 2,7 ribu jiwa, kemudian ada 10.500 rumah rusak, 536 fasilitas umum rusak, 185 rumah ibadah rusak, 25 fasilitas kesehatan rusak, 115 gedung atau kantor rusak, 326 fasilitas pendidikan rusak, dan 295 jembatan rusak. Dan ini berdampak kepada 51 kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Oleh karenanya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sana dan bagaimana sebetulnya Islam menyikapi kejadian seperti ini. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Tamu datang dari jauh, yaitu Al-Ustadz Haji Insinyur Ahmad Mukti Al-Mansur, MM. Beliau ini adalah seorang pebisnis dan aktivis Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu ya. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Khair. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa yang terjadi bencana di Sumatera sana, boleh tolong sedikit ceritakan Ustaz, mengenai aktivitas antum sehari-hari apa dan kemudian saat ini sedang sibuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Ahina, siapa nih namanya? Antum dipanggil Bang Trai. Alhamdulillah. Jadi anak itu insyaallah asli dari Jawa Timur ya. Oh, Jawa Timur. Kemudian merantau di Jaziratul Jawa Barat. Kemudian lari ke Serpong. Jadi kemudian ketemu orang Minang. Oh. Nah, jadi anak menikah dengan orang Minang, Sumatera. Sumatera. Ya, ini Ikut terdampak nggak, Ustaz? alhamdulillah karena tinggi di daerah lebih tinggi ya, daerah apa disebutnya 50 kota. Oh, 50 Jadi kota. ada mereka punya sungai besar tapi Alhamdulillah, mungkin juga banjir tapi nggak berdampak, nggak sampai meluap ya. nggak sampai meluap. Masih gunungnya mungkin masih bagus kali ya. Jadi ada Gunung Merapi, Gunung Sagu, beberapa gunung di sana ya. Iya, betul. Insya Allah masih bagus alamnya. Saya sering pernah di Haro namanya, itu pernah banjir tuh sesekali. Nah, kemudian aktivitas keseharian alhamdulillah berbisnis, muamalah. Di bidang apa, Ustaz? Bisnisnya? Sekarang di bidang logistik. Jadi mindah-mindahin barang. Oh, iya. Jadi kalau antum mau pindah dari Merak ke Bakauheni itu. Salah satunya itu. Lalu kemudian aktivitas di dakwah, kemudian membina kajian gitu. Lalu ada aktivitas nih di namanya komunitas muamalah syar'i. Jadi bisnis syariah.
Ana menyelenggarakan beberapa pelatihan lah, ada pelatihan tentang muamalah syar'i, kemudian juga fikih muamalah, juga sedikit tentang syirkah. Nah, ini menarik tuh. Jadi berbisnis tapi tetap Oh syariah. iya. Kita ini kan hidup harus terikat dengan hukum syariah. Betul, betul. At-taqayyidu bi ahkami syar'i. Nggak boleh jadi nyari uang tapi menghalalkan segala cara. Nah, termasuk banjir ini, termasuk ini. Iya, iya. Nah, itu antum nanti dibahas itu gimana ceritanya tuh banjir kok kaitannya sama hukum syara. Iya, betul. Nah, pertama sekali gini, Sat. Sebelum kita melangkah jauh lebih ke depan nanti pembicaraannya, sebetulnya pandangan antum sebagai seorang aktivis kemudian pebisnis dan sebagai seorang muslim melihat kejadian ini itu seperti apa, Sat? Kejadian bencana alam di Sumatera. Baik. Tadi sudah disebut sama antum ya. Jadi hampir 800 lebih ya. Betul, 800 lebih korban 800 jiwa. lebih korban jiwa, lalu ratusan yang belum ketemu, Betul. infrastruktur yang rusak banyak ya. sekali. Masya Allah. Itu mungkin kalau kita ukur kerugiannya banyak kali ya. Banyak sekali, Sat. Kerugian material mungkin lebih bertriliunan lah itu ya. Bagaimana Islam memandang peristiwa ini? Tentu harus kita tarik dalam pemahaman sebagai seorang muslim. Pertama, ini adalah musibah. Iya, betul. Jadi musibah itu tentu dengan izin Allah. Terjadinya musibah itu qul la yusibana illa ma kataballah. Jadi tidak ada musibah itu kecuali Allah sudah menetapkan. Itu sikap kita pertama. Jadi kalau sudah qada Allah mau gimana lagi gitu. Tentu ini yang harus kita ambil sebagai pemahaman seorang muslim. Nah, ini itu musibah udah. Musibah bisa jadi sebagai ujian, bisa sebagai bala. Iya, bisa jadi ini ujian kalau seorang muslim yang taat. Tapi bagi orang yang kufur ini menjadi sebuah bencana alam, azab dari Allah itu. Tapi tentu kita berharap ini semua adalah ujian dari Allah. Sehingga kita perlu meluruskan pandangan sebagai seorang muslim bahwa ini adalah karena ujian dari Allah, ketetapan Allah, sikap kita menunjukkan kesabaran. Ya kan? Disebutkan alladzina idza asaban musibah qalu inna lillahi Wa inna ilaihi. wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya sudah, nggak ada yang lain. Apalagi kita bisa harapkan, karena memang kalau Allah sudah menetapkan nggak bisa. Tetapi ada satu step. Sikap pertama tadi memahami bahwa ini adalah musibah, ketetapan Allah. Yang kedua perlu kesabaran. Tapi yang ketiga ini penting, yaitu perlunya muhasabah. Ya. Kenapa perlu muhasabah? Karena Allah mengingatkan, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi akan nampak kerusakan di darat maupun di laut karena ulah tangan manusia. Ini Akibat penting ulah ya. manusia sendiri. Iya. Kan musibah ini kan nggak sekali dua kali kan. Betul, betul. Berbagai macam di dunia itu ada musibah. Tapi perlu muhasabah, ini apa yang terjadi? Manusia melakukan apa kok ada musibahan begitu? Betul sekali. Apakah ada fasad? Fasad itu berarti satu kelalaian, kerusakan, keburukan yang dilakukan oleh manusia, baik itu bentuknya individual Maupun atau juga komunal, jamaah, masyarakat, atau juga negara. Oh, Jadi kalau negara membuat kefasadan tentu dampaknya lebih gede. betul, betul. Sampai Kalau yang fasad individu, dampaknya ke individual. Iya, betul. Makanya saya sering mengingatkan ke diri sendiri, kalau misalnya antum kehilangan duit gitu ya, tiba-tiba hilang 1 miliar, akan keterlaluan. Banyak ya. Banyak. Ya jangan banyak-banyak lah, hilang 100.000 misalnya, tiba-tiba hilang duit. Nah, itu efeknya ke individu kan. Betul. Sakit, kemudian menyesal. Tapi antum renungkan, gara-gara apa ini kok duit hilang? Atau kita tiba-tiba lagi nggak ada nabrak ini gitu ya. Iya. Itu semuanya pasti ada interkoneksi gitu. Atau juga masyarakat. Sebagian waktu beberapa saat lalu ada terjadi ya kayak dicontohkan dalam Al-Quran itu sering kaum Ad, kaum Tsamud kan gitu ya. Atau yang paling dekat itu bangsa mana yang di Italia itu yang
sodomi ya, apa namanya, gunung apa itu, Allah turunkan tuh bala. Kaum Lut. Ya, Jamlut itu kan komunal ya, jadi jamaah. Lalu negara-negara itu bisa up and down, ada yang muncul, ada kemudian runtuh. Itu semua juga karena memang kehendak Allah. Mau gimana lagi? Ada beberapa tulisan-tulisan tentang rise and fall of nation. Jadi naik dan turunnya sebuah bangsa. Kita kurang apa melihat Mesopotamia, melihat Romawi, melihat Persia. Demikian juga kita melihat negeri-negeri Muslim. Dulu ada Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah menegakkan. Lalu diteruskan oleh para khulafa Rasyidin. Lalu diteruskan oleh Bani Umayyah. Lalu Bani Abbasiyah, lalu terus sampai Bani Utsman. Ratusan tahun itu runtuh kan begitu. Betul. Bisa jadi karena kita harus analisis muhasabahnya apa. Bisa jadi umat Islam internal mengalami yang namanya kemerosotan Kemunduran. berpikir. Tidak lagi menjadikan Islam sebagai satu-satunya source of thinking atau sumber pemikiran utama. Bisa jadi memang ada faktor eksternal. Jadi memang karena kita lemah terjadi serangan. Badan kita kan sama. Iya betul. Begitu kita lemah imun ya, maka segala macam penyakit datang. Virus. Bisa berupa biological, bisa berupa chemical, bisa berupa physical. Ketusuk itu kan physical. Iya betul. Tapi ketusuk kalau imun kita kuat, cepat recovery-nya, benar nggak? Ya, betul. Misalnya lagi kena luka, itu kan physical. Tapi begitu kita orang yang sehat, cepat sehat. Tapi kalau kita punya gula, maka lama bisa membusuk. Betul. Biarlah bahaya biologi misalnya, kita kemasukan bakteri, biasa aja. Di perut antum penuh bakteri. Pasti. Cuman karena kita punya imun, punya daya tahan, vitamin, maka recovery. Dihantam oleh yang namanya darah putih segala macam. Sama dengan seorang muslim, negeri muslim gitu. Kalau sudah tidak memiliki internal strength, lama-lama kita tumbang juga. Nah, itu yang dialami oleh kita umat Islam. Daya imun kita itu ya oleh kita sendiri yang meng-create. Imun kita itu berarti proses berpikir kita, sakofah kita ya kan gitu, akidah kita, kemampuan kita memfilter. Karena bahaya itu banyak itu, apalagi media sosial kan. Betul. Wah, bahaya sekali. Anak-anak muda sekarang kan luar biasa. Itu pandangan kita sebagai seorang muslim. Baik, Ustaz. Tadi kalau Ustaz katakan bahwa kita harus muhasabah ya, Ustaz. Salah satu muhasabah yang sebetulnya banyak dilakukan juga oleh para netizen di Indonesia ini, bahwa ini dampaknya tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tapi bisa jadi ini dikarenakan adanya pengelolaan hutan yang tidak stabil, tidak baik dan lain sebagainya. Dan ini berdampak pada ekosistem serta adanya kondisi-kondisi yang membuat banjir dan longsor ini terjadi. Nah, dan ini juga menurut data statistik tahun-tahun sebelumnya, tepatnya 2024 itu pernah juga terjadi hal yang sama. Dan itu terjadi pula karena disebabkan oleh adanya kondisi hutan yang gundul. Banyak dilakukan eksploitasi di sana. Nah, kemudian sebetulnya bagaimana negara itu berperan dalam hal mengelola hutan ini supaya tidak menimbulkan bencana alam ketika terjadi cuaca yang ekstrim seperti ini, Ustaz? Saya tidak khususan tentang banjir dan hutan ya. Baik. Tetapi secara umum alam itu memiliki mekanisme sendiri. Baik itu terkait dengan gunung, terkait dengan hutan, terkait dengan laut, terkait dengan sungai, terkait dengan tumbuh-tumbuhan, pohon, sawah, segala macam. Itu semua punya mekanisme sendiri. Satu-satunya
makhluk di dunia ini yang tidak bisa protes itu adalah alam. Oh iya betul. Bener ya? Betul. Jadi alam itu ketika dieksploitasi itu yang paling mudah itu alam. Kalau mengeksploitasi manusia bisa lawan dia. Misalnya kita mengeksploitasi buruh ngelawan. Betul. Keluar itu kata-katanya, tuntutannya, gue butuh ini gini. Tetapi alam itu nggak bisa. Cuma bisa nerima aja. Bisa nerima. Dan itulah objek yang paling mudah dieksploitasi namanya manusia. Padahal manusia itu oleh Allah berkehendak diciptakan tuh untuk menjadi khalifatul fil ard. Jadi kenapa manusia itu kemudian diberi predikat khalifatul? Karena manusia yang punya otak. Otak ini loh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan diberikanlah Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Seluruh informasi. Wa 'allama Adamal askulah. Thumma ardahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah memanggil malaikat, sebutkan ini nama-nama ini. Semua diminta. Ternyata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada pengetahuan kecuali Engkau berikan aku pengetahuan. Jadi memang malaikat itu, manusia itu diberi keunggulan oleh Allah sehingga diberikan predikat khalifatul fil ard. Berarti sekarang ini kalau alam tidak dimanage oleh manusia, tidak diatur oleh manusia, adanya cuma dieksploitasi, berarti ada yang salahnya manusia. Dari mana dia bersalah? Dari akalnya. Nah, tadi kita garap ini, kenapa manusia bisa punya akal sampai mengeksploitasi alam, karena alam nggak bisa protes, nggak bisa jawab. Munculnya alam itu bentuknya protesnya begitu, keseimbangan yang rusak. Kan nggak cuma hutan yang rusak itu, laut, terumbu karang, ozon, gletser, apa lagi itu. Kemudian terjadinya gempa bumi, segala macam. Jadi kalau kita memandang itu, maka ujung pangkalnya adalah otak manusia ini berarti ada yang salah. Selama dia menggunakan apa namanya disebut dengan manfaat. Manfaat itu bagaimana ya? Manfaat itu otaknya itu pokoknya isinya tuh kalau ini memberi manfaat, memberi imbal, memberi kemudahan, mendapatkan hasil cepat, dia gunakan itu. Salah satunya yang paling bahaya adalah ketika manusia betul-betul berpikir hanya materialistis, atau saya sebut sebagai hitung-hitungannya itu pokoknya hitung-hitungan profit and loss, yaitu tentang kapital. Jadi yang paling mudah dieksploitasi itu alam. Diambil air diambil batunya, ya kan, diambil pasirnya. Tinggal diambil, gunung tuh bisa hilang tuh. Padahal gunung itu terjadinya berabad-abad kan. Begitu kena tangan manusia habis tuh pasir. Nah, itu di daerah Rumpin, daerah udah kayak apa itu? Bolong-bolong. Jadi satu-satunya yang bisa melakukan itu ya manusia. Berarti manusia ini harus kita garap. Kenapa bisa rusak? Anak otak manusia isinya adalah kerakusan. Selain kerakusan, dia gunakan otaknya untuk memenuhi seluruh keinginannya dia. Salah satu yang agak bahaya ini. Kalau sebatas keinginan individual oke lah ya. Iya, betul. Keinginan individual, kemudian paling maksimal berapa sih kemampuan manusia makan, memiliki lahan, begitu. Kan satu orang kan pengen kaya nih, dia menguasai sebanyak apa sih sebenarnya? Ternyata mereka terbatas. Cuman masalahnya kalau kemudian kefasadan ini bentuknya nggak cuma komunal, tapi bentuknya itu satu negara.
mereka menerapkan sistem yang memungkinkan manusia itu serakah begitu. Nah, ini yang bahaya. Itu super tuh bahayanya. Sehingga manusia berlomba-lomba bukan menjadi khalifatul fil ard, menjadi pengelola penjara alam. Untuk apa? Kepentingan dia. Apalagi sekarang sistem yang ada. Sistem ada itu pokoknya manusia tuh kalau bisa kemudian memiliki capital lalu mempertahankan kedudukan itu. Maka oleh manusia dibikinlah sistem itu, dipertahankan yang namanya sistem kapitalisme yang di dalamnya ada bagaimana mempertahankannya. Ya pakai kekuasaan kan tentu. Kekuasaan yang basisnya begitu. Nah, itulah yang paling mudah memiliki duit untuk diambil duitnya ya alam. Numbuhin tumbuhan kan perlu lama. Iya, betul. Menanam jagung perlu berapa bulan, nanam tebu berapa, nanam jati pohon yang paling gampang ambil tanahnya, tebang pohonnya, ya kan, keruk sumber daya alamnya, mineralnya, nikel, emas, perak, bahkan uranium. Lalu kemudian digali lagi keluar batu bara, gali lagi keluar minyak, gali lagi keluar gas alam, selesai udah. Habis. Kaya raya dia. Dan itu diperoleh dari keputusan-keputusan oleh negara. Bagaimana negara memberikan hak pengusahaan hutan, bagaimana hak guna usaha. Berapa banyak? Kalau catatan kita di Walhi itu hampir 600 perusahaan 600 yang diberikan hak untuk mengelola hutan dan hak guna itu di Sumatera itu. Makanya wajar kemudian ada Sibolga, ada Padang Panjang, kemudian ada mana itu Aceh. Ya. Aceh. Itu luar biasa. Ini teman saya di Aceh ini. Kemarin WA, Mas, kami ini kesulitan, nggak bisa diakses. Uang itu udah nggak penting karena nggak ada makanan sama sekali. Jadi kadang-kadang kita mau nolong gimana, kita sendiri juga susah. Bergelimpangan tuh mayat-mayat. Masya Allah itu nangis dia. Teman saya di Medan saya WA, gimana kondisimu? Sama, ibu saya dekat sana. Waduh sama. Gimana Padang? Sama tadi. Karena mendadak betul. Jadi kayak air bah, tsunami gitu. Ya, jadi kalau anak kan orang sering ke Lembah Ane kan, kan luar biasa tuh. Jadi di atas Lembah Ane itu kan berarti ada sungai kan, ada terjun kan? Iya pasti. Di air terjun pasti ada arus air. Karena nggak terlalu mencermati ya. Kurang lebih daerah situ tuh itu tuh ambrol. Jadi airnya tuh turun ke bawah. Brus, gitu. Artinya kan kaget. Kalau sebatas mungkin sungai gitu mungkin ya enggak separah itu. Dari atas. Berarti ada muncul berbagai macam kemungkinan. Dan kelihatan kayu semua kan. Gelondongan, kayu serpihan. Berarti di atas tuh banyak penebangan yang eksploitatif ya. Yang mungkin sudah enggak terkendali. Bagaimana negara atau bisa mengendalikan? Pertama tentu perlu ada yang namanya monitoring, penegakan hukum. Benar nggak ini dianalisis dengan cara yang benar? Investigasi dulu. Ya istilah kita itu analisis dampak lingkungan lah ya. Benar nggak sih gitu? Resikonya bagaimana? Karena kalau dilakukan dengan serampangan dan itu memungkinkan. Sistem ini memungkinkan manusia rakus. Kalau sudah rakus kan berarti nggak peduli aturan, benar nggak? Betul. Dengan adanya sistem kapitalisme. Iya, dia jadi kenapa? Dia harus mempertahankan kedudukan itu melalui apa istilahnya itu, ya kan sekarang kan kita harus pemilihan umum kan begitu ya? Iya. Menggunakan roda demokrasi kan ya, kendaraan demokrasi. Orang berlomba-lomba nyari dana, nyari utang sudah nggak ada, satu-satunya yang mudah, murah, eksploitasi alam. Selesai. Cuma minta ini aja konsesi hutan. Oh iya. Oh, itu permukaannya dapat kayu, lapisan bawahnya dapat mineral. Wah itu luar biasa. Antumnya kalau tak kasih Bang Tre, tak kasih konsesi 100.000 hektar. Lahan negara. Mau antum?
Aduh, belum tentu bisa ngelolanya, Ustaz. Makanya itu semua ketika Allah menurunkan ayat tadi, wa alama ayatan asma'akullah, itu tidak cuma ayat, tetapi Allah turunkan juga Rasulullah Iya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengajari kita tentang apa? Tentang positioningnya seorang Muslim. Di dalam Islam itu ada istilah yang namanya sistem al-milkiyah, sistem kepemilikan. Diaturlah oleh Allah mana yang boleh dimiliki oleh pribadi, mana yang hanya oleh umum, mana yang hanya oleh negara. Kalau sekarang kan nggak jelas, negara, pribadi, umum, pokoknya selama ada modal, teknologi, akses, selesai udah. Orang bisa memiliki gas alam, bisa memiliki batu bara, bisa memiliki hutan, bisa memiliki pantai, bisa memiliki laut, pulau, sungai dibentuk untuk dia, kan luar biasa. Padahal Allah dan Rasulnya menggambarkan al-muslimuna syuraka fi thalathin. Jadi umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Komoditasnya alma wal kala wan nar, yaitu air, lalu padang rumput dan api. Nah, kita jelaskan di dalam penjelasan hadis, air itu ya meliputi sungai, meliputi sumber air, meliputi laut, pantai, pokoknya yang danau gitu. Maka itu semua adalah milik umum. Jadi nggak boleh private, pribadi, atau juga dalam bentuk langsung atau dalam bentuk perusahaan memiliki itu, kan nggak boleh, haram hukumnya. Karena akan merusak akses orang umum memiliki itu. Nah, kan ramai kemarin kan di puncak tuh perusahaan air yang gunakan mata air misalnya kan, mata air itu milik umum, nggak boleh kemudian di kerangkeng dibatasi lalu diambil, nggak boleh. Yang kedua, al-kala atau padang rumput, yaitu hutan dan vegetasi lain lah ya. Maka nggak boleh itu dimiliki pribadi. Kalau pribadi tentu ya bebas mengeksploitasi. Karena di Jawa Timur tuh ada satu daerah yang Masya Allah tuh dulunya subur, sekarang jadi kayak lembah karena sudah dibabat. Karena, coba bayangin ya, orang beli gunung, hitungannya kan meter square. Misalnya dia beli 1 hektar tanah, tapi ternyata tanahnya itu bentuknya gunung gitu. Oh, itu untung bener. Kenapa? Dia babat itu galian C-nya. Ternyata di antara itu ada mineral. Wah, sudah habis. Padahal itu nggak boleh. Itu milik negara. Hutan segala macam. Gunung. Lalu kemudian yang terakhir adalah energi atau anar. Ya. Api. Sumber gas alam, batu bara. Nggak boleh. Apalagi minyak bumi, wah nggak boleh. Rusak nanti kan gitu. Rusaknya itu kenapa? Eksploitasi tanpa batas. Dia akan mengekspor sebanyak-banyaknya, ya kan? Dia nggak memahami. Padahal dia itu khalifatul fil ard, harus berpikir. Sepertinya cuma Islam yang bisa menjelaskan kedudukan manusia dengan benar, itu cuma Islam. Anda itu khalifatul fil ard. Jangan berpikiran cuma kemanfaatan manusia, tetapi menjadi khalifah. Bagaimana alam itu berbicara, bagaimana hak pohon, bagaimana hak binatang-binatang. Coba anda bayangin ya, ini nasib monyet, nasib harimau, nasib banyak yang mati juga. Nah, saya lihat di liputan itu di Aceh itu banyak kambing yang mati. Ini siapa nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Jadi kerusakan ini kerusakan yang menurut anak under kontrolnya manusia. Meskipun ada tadi ya, kita bisa bicara tentang ini qada Allah. Tetapi kalau kita muhasabah, ternyata ada ayat dohar fasadu fil barri wal bahri bakasabat aidin nas. Jadi manusia itu sebenarnya yang bisa mengendalikan. Karena dia menjadi khalifatul fil ard.
Harusnya dengan otak, dengan tangan, dengan kemampuan dia itu, dia mengendalikan yang namanya alam. Betul bahwa kita itu tidak bisa menghindari yang namanya eksploitasi. Betul. Karena kita perlu ada besi, perlu ada api, perlu ada kayu. Betul. Tetapi kan ada metode-metode lain gitu. Yeah. Sekarang kan ditemukan green energy, ya kan? Yeah. Pakai angin lah, pakai matahari lah, pakai gelombang laut lah. Kalau perlu berarti dipikirkan betul manusia itu untuk berpikir keras. Sebagaimana para ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu kurang apa? Dia menemukan matematika, menemukan huruf-huruf 0101. Yeah, yeah. Binary number yang memunculkan logik berpikir 00 110. Jadi itu yang mendasari munculnya digitalisasi kan. Betul. Lalu teknologi ruang angkasa, lalu lensa, lalu juga mechanical robot. Wah, masya Allah itu. Mereka tetap mengeksploitasi pikirannya, menemukan sesuatu yang dahsyat, tetapi posisinya adalah khalifatul fil ardh. Iya. Jadi paham keseimbangan alam. Dia paham tentang bagaimana mengelola tata air dengan cara yang luar biasa. Ana pernah ke Mesir, di Alexandria. Oh ya, Alexandria. Itu tuh ada benteng. Ana lupa nama bentengnya itu. Nanti suruh masuk ke dalam itu benteng dibangun 1400 atau 1300, lupa. Kalau benteng itu kan harus panas di Mesir juga panas. Ternyata dinginnya luar biasa. Dari mana coba? Sejuk di sana. Sejuk. Ternyata di basementnya itu langsung menghadap yang namanya pantai. Oh. Jadi dia kayak ada Angin laut masuk sana ya. bukan angin laut, ombak. Jadi kayak buk. Oh iya iya. Buk, Iya. buk. Jadi memberi tekanan dalam. Jadi kayak dipompa udara Iya. tuh nompa seluruh pori-pori buku Masya bangunan Allah. itu sampai lantai 5 tuh dingin gitu. Itulah yang namanya teknologi hasil otak yang Itu cerdas. tahun 1400. Iya. Artinya berarti kalau kita mengeksploitasi otak manusia dengan sesuai hukum Allah, porsinya manusia khalifatul fil ardh, ketemu itu solusinya. Iya, iya. Kalau sekarang orang-orang pinter dunia ini semua menginduk kepada kapitalis. Coba bayangkan ya. Orang-orang pinter sedunia ini ya, Bang Tere, yang punya paten Iya. di semua bidang. 4G, 5G, 6G misalnya di bidang telkom ya. Telekomunikasi. Kemudian di bidang obat, genom, di bidang informasi, cloud computation, AI. Itu semua dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Bukan lagi dimiliki oleh negara sebagaimana kedudukan zaman keemasan Islam. Iya. Di mana ilmuwan-ilmuwan itu menyerahkan hasil Iya. olah pikirnya, ijtihadnya kepada negara. Bahwa negara menggunakan itu untuk kesejahteraan umat. Maslahatan umat. Haknya orang pintar itu dikasih. Sebagian sirah menggambarkan ulama yang menemukan sekarang mungkin paten gitu ya. Itu di negara diganti dengan timbangan emas. Terus sebagian ulama, jadi kalau jenengan ngarang buku gitu ya, ditimbang tuh dengan emas, maka diberikan tuh haknya. Masya Allah. Tetapi kemudian oleh negara, pengetahuan itu digunakan untuk mempermudah manusia. Dan orientasinya ilmuwan zaman dulu kan memudahkan manusia mengakses kedekatan kepada Allah. Bukan mencari yang namanya material. Oh banyak yang kaya, tetapi kan seimbang. Kerusakan sekarang ini mungkin 100 tahun terakhir kan. Penjajahan adat, luar biasa. Yang namanya Indonesia, ada negeri Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu penghasil-penghasil yang dahsyat. Pala, kemudian lada, ya kan, kapur barus dari Indonesia. Sekarang mungkin sudah hilang itu, hilang. Dulu tata niaga dunia itu tidak dikuasai oleh
multinational company, ya kan? Dikuasai oleh negara, dan itu adalah khilafah. Kemudian dia memanage sumber daya. Itu kira-kira. Masya Allah. Jadi sebetulnya negara pun punya peranan ya Ustaz, dalam mengatur bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan atau pemilik modal ini supaya mereka mendapatkan izin untuk melakukan pengelolaan tambang, Betul. hutan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya Allah melalui Al-Quran pun sudah menerangkan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kepemilikan itu sudah diatur. Ya. Dan bagaimana seseorang itu harus memperlakukan alam ini agar tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, singkat saja. Sebetulnya kan kepemilikan pemberian modal dari pengusaha-pengusaha itu sebetulnya dibutuhkan juga ya dalam rangka memenuhi perputaran roda ekonomi. Tapi di sisi lain kan kita juga perlu menjaga bagaimana apa yang dilakukan oleh para pengusaha ini agar jangan sampai berdampak pada lingkungan. Ya. Lantas sebaiknya bagaimana hal ini bisa terjadi, Stan? Ya. Jadi kita dari sisi ekonomi terbantu oleh pemodal, tapi di sisi lain pemodal ini jangan sampai memberikan dampak lingkungan yang hebat. Ya. Jadi begini, saya contohkan misalnya. Tadi kan Anda jelasin tuh, misalnya bagaimana para ilmuwan zaman dulu ya. Ya. Ilmuwan zaman Islam. Mereka memiliki ilmu, memiliki kemampuan menginovasi sesuatu, lalu negara mengambil alih. Ya. Kenapa? Digunakan untuk mengelola alam tadi. Karena negaranya sendiri punya orientasi ini kemaslahatan umat. Ya. Itu pentingnya. Tapi kalau negara orientasinya bukan itu, orientasinya kapitalis, orientasinya adalah bagaimana mengedepankan pertumbuhan ekonomi, ya kan, dengan menggunakan ukuran-ukuran ekonomi kapitalistik, ya maka yang terjadi adalah optimisasi, maksimisasi, eksploitasi alam. Masya Allah. Oh, jangan salah, makanya muncul yang namanya Freeport, ya kan. Iya, betul. Gimana ceritanya? Oh, di bumi kita kok ya mungkin dimiliki oleh negara sekarang dengan percentage of saham sekian, tapi pada faktanya enggak. Kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang mereka orientasinya betul-betul eksploitatif karena profit tadi. Iya. Dan negara membutuhkan itu. Kenapa? Dia dibangun berdasarkan ideologi kapitalis. Salah satunya adalah pembiayaan negara itu harus dengan pajak. Karena mereka mengejar pajak, maka perusahaan-perusahaan itu diundang agar mereka nyetor. Padahal itu tanah kita, milik kita, sumber daya kita. Kenapa nggak kita eksploitasi sendiri untuk negara? Oh, tidak ada kepandaian. Makanya itulah kita perlu orang-orang pandai gitu. Orang-orang yang memiliki otak pandai, sebagaimana para sahabat, para ulama zaman dulu. Mereka memiliki orientasi kemaslahatan dan menjadikan manusia itu layak diberi julukan khalifatul fil ard. Kalau sekarang menurut Ana, dengan sistem yang ada belum layak manusia sebagai khalifatul fil ard. Karena mereka memunculkan ketidakadilan, yang ada adalah keserakahan. Mereka tidak cukup dapat 1, dapat 2, dia pengen dapat 100. Serakah. Maka dalam Al-Quran disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu kalau nggak sampai disumpal dengan tanah itu nggak pernah puas, kenyang. Nah, itu pesannya. Apalagi negara kalau nggak dibangun atas dasar yang dikehendaki Allah, berdasarkan negeri, berdasarkan ketakwaan, yang muncul keserakahan. Nah, negeri-negeri itu kan semuanya, kalau bangunan dasarnya bukan bangunan dasar Islam, pasti negeri eksploitatif. Ujungnya dia pasti ingin menguasai orang lain. Lihat aja. Negeri-negeri besar sekarang kan, mereka sedang menang kan gitu. Maka dia tidak akan segan-segan menguasai ini, menguasai itu. Kan negeri-negeri Muslim itu sekarang lagi menjadi negeri yang akan dikuasai mereka. Kenapa? Sistem mereka begitu. Eksploitatif. Termasuk juga menjajah. Gitu. Baik, barakallah. Kayaknya luar biasa sekali pembincangan kita pada kali ini.
Tapi berhubung waktu juga saat yang terbatas, jadi Siap. kita harus akhiri perbincangan kita. Namun jangan kapok, nanti saya undang kembali untuk menjadi pembicara di Insya Allah. Baik. Insya Allah. Kalau ada waktu dan kesempatan. Brother Villa, begitu tadi perbincangan kita dengan Ustadz Mukti mengenai apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, khususnya bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera. Hal itu tidak semata-mata karena izin Allah, tapi tentunya ada peranan manusia di dalamnya. Ada keserakahan di dalamnya. Sebagai seorang manusia, apalagi seorang muslim, tentu kita harus bersabar dengan ujian yang diberikan. Tapi kita perlu ingat, Allah juga akan menurunkan azab bagi mereka, bagi manusia yang tidak patuh pada aturan yang digunakan oleh Islam. Oleh karenanya, itulah pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk tetap menggunakan Islam sebagai aturan hidup kita. Sampai berjumpa di PDKT selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Syukran. Jazakallahu khairan.